Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Rofika. Baik, di sini saya sebagai pengamat atau observer dari kucing antara Bu Eka sebagai coach dan Pak Wiwit sebagai coachee. Ya, Bu. Sebelum obrolan dimulai ya Bu ya, boleh ya saya bertanya sedikit saja? Boleh silakan. Banyak ada apa-apa kok. Oh banyak gak apa-apa ya. Bu Eka, ah sebagai coach nih ya, sebagai coach, kompetensi apa, yang akan Bu Eka, utarakan atau, mau Bu Eka, apa, tingkatkan untuk, kucing nanti, permasalahan kucing nanti, apa Bu Eka? Begini, saya sebagai coach di sini, yaitu tentunya ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coach itu sendiri. Begitu Bu Rofika. Baik, jadi, nanti coach, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Ya, Kemudian kalau misalnya dari kucing, tidak ada solusi, misal misal ya, misal setelah ditanya dari pertanyaan berbobot itu, kucing tidak mendapatkan solusi misalnya, dari coach ada nggak solusi? ya tentunya sebagai coach saya juga harus memberikan solusi atau jalan keluarnya, setidak-tidaknya bisa dicoba untuk rencana ke depannya bagi coaching. Begitu. Baik, jadi Bu Eka sudah siap ya dengan solusi-solusinya ya, untuk Insya kucing Allah. ya? Oke, mungkin, biar nggak terlalu lama nih Bu Eka, bisa dimulai kali ya kucingnya? Oke. Oke, silahkan, eee, kucing antara Bu Eka dan Pak Wiwit bisa dimulai. Silahkan Bu Eka dan Pak Wiwit. Baik. Assalamualaikum Mbak Wiwi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eka. Alhamdulillah Bu Eka sehat walafiat baik. Semangat. Ada apa ini ya? Oke, pada kesempatan kali Ya, ini kelihatannya Mbak Wiwi lagi ada permasalahan atau ada apa yang mau dicurhatkan kepada coach ini? ya Ibu Eka, terima kasih Bu Eka atas waktunya yang sudah diluangkan buat kita ngobrol-ngobrol, buat kita sharing-sharing tentang apa yang menjadi permasalahan di sekolah saya, terutamanya di kelas saya Bu, kelas 6. Pertama-tama saya ceritakan dulu Bu ya awalnya gini. Saya ini guru kelas 6, pegang kelas 6. Di kelas 6 itu gurunya itu adalah guru kelas, jadi yang bertanggung jawab terhadap seluruh mata pelajaran kecuali agama sama olahraga itu adalah saya. Nah, yang saya ingin yang saya hadapi Bu, yang saya temui di kelas saya kelas 6 ini yang banyak sebenarnya Bu, banyak sekali masalah itu. Tapi yang menjadi fokus saya di coaching kali ini masalah anak-anak yang tidak bisa atau tidak tahu bagaimana itu mencari hasil dari perkalian Bu. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya perkalian itu adalah pelajaran yang sudah diberikan di kelas kelas sebelumnya. Nah, kelas 6 itu masih ada, Bu. Masih ada. Ya, bukan sebagian besar, tapi tetap meskipun itu tidak banyak jumlahnya, tetap mereka kesulitan dalam menyelesaikan atau mengerjakan tentang soal-soal materi perkalian, Bu. Oh, jadi Pak Ya, Wiwi mempunyai masalah
tentang muridnya yang tidak semuanya, tapi sebagian ya, yang Ya, sulit ya, ya. menghafalkan perkalian ya. Iya, iya, Bu. Nah, terus dari percakapan ini apa yang diharapkan oleh Pak Wiwit? Ya tentu saja tujuannya nanti saya bisa menemukan suatu cara, menemukan suatu apa sih yang bisa saya lakukan agar anak-anak itu dapat atau bisa mengerjakan soal-soal yang materinya terkait dengan perkalian bilangan, Bu. Kayak itu. Oh, jadi Pak Wiwit dengan adanya percakapan kali ini, Pak Wiwit ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi anak yang mendapatkan kesulitan dengan kalian ya. Iya, iya, Bu. Iya, betul. Terus selama ini langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Wiwit untuk mengatasi permasalahan anak yang sulit menghafal perkalian itu, Pak? Ya, kalau yang sudah selama ini saya lakukan, Bu, kebanyakan yang saya lakukan ini menghafal, Ibu. Jadi hafalan perkalian. Jadi hafalan itu setiap sebelum dimulainya jam pelajaran, ini anak-anak saya suruh hafalan mulai perkalian 1 kali 1 sampai nanti terakhir 10 kali 10. Tapi tentu saja tidak langsung, Bu. Hari ini perkalian 1, besok perkalian 2, dan seterusnya sampai diulang-ulang seperti itu siklusnya. Dan yang kedua, selain itu, ini juga saya menjadikan perkalian ini sebagai istilahnya apa namanya ya, konsekuensi. Nah, bukan hukuman, Bu, tapi suatu konsekuensi bila anak-anak itu tidak bisa atau mendapat nilai kurang dari atau melakukan suatu kesalahan saat di sekolah atau saat kegiatan pembelajaran. Jadi hukumannya itu hafalan perkalian. Konsekuensinya mereka harus menghafal perkalian, Bu. Baik itu nanti di depan kelas ataupun di kantor pribadi dengan saya, seperti itu, Ibu. Oh, jadi Pak Wiwit memberi konsekuensi kepada murid dengan memberi hafalan, ya, hafalan perkalian bagi mereka yang tidak bisa menghafal perkalian. Nah, Ya, betul, Bu. menurut Pak Wiwit, kompetensi perkalian apa yang Pak Wiwit pakai? Konsep maksudnya, konsep apa yang Konsep, Bu, ya. dipakai Pak Wiwit? Begini, Bu, untuk konsep perkalian sendiri sebenarnya konsep perkalian itu mudah. Mungkin anak-anak ini cenderung mereka itu apa ya, merasa gimana, wah kalau dengar kata-kata perkalian. Tapi sebenarnya kan perkalian ini adalah konsepnya itu penjumlahan. Tapi penjumlahan yang diulang-ulang dengan angka yang sama. Tinggal berapa kali pengulangan penjumlahannya. Nah, seperti itu. Jadi konsep perkalian itu kalau diibaratkan penjumlahannya penjumlahan berulang seperti lagu sederhananya. Ya, Pak Wiwit sudah melakukan konsep penjumlahan ulang ya. Terus, menurut Iya, Pak Wiwit konsep. berhasil enggak? Nah, ini, Bu, untuk pembelajaran konsep sendiri, konsep perkalian, ini masih belum saya lakukan. Tapi saya sudah punya pandangan, sudah punya rencana, bahwasanya nanti kita ajarkan lagi, kita matangkan lagi anak-anak itu di konsepnya dulu untuk anak-anak yang tidak bisa menghafal. Memang konsekuensinya nanti lebih ini, Bu, lebih apa namanya, lebih lama, lebih sulit
lebih lambat lah, bisa dibilang seperti itu, daripada anak-anak yang sudah hafal. Tapi paling tidak mereka meskipun lambat, caranya mereka juga bisa menemukan hasil dari perkalian melalui konsep penjumlahan berulang yang akan saya ajarkan kepada anak-anak yang memang tidak bisa atau sulit untuk menghafal perkalian. Itu BK. Oh, jadi Mas rencana ya Pak ya. Terus Ya, rencananya kapan Pak Wibit akan melaksanakan rencananya tadi itu Pak? untuk rencananya Bu Eka kita akan mulai ya paling tidak di awal bulan inilah, pada waktu kita hadapi atau kita ketemu di pelajaran matematika selanjutnya. Jadi rencananya nanti kita akan mulai, saya pisahkan dulu, bukan dipisahkan ya, saya kita pilah-pilah dulu mana anak-anak yang berkemampuan sedang, ini di awal bulan Bu nantinya, mana anak-anak yang berkemampuan kurang, mana yang mereka sudah levelnya sudah tinggi, sudah perkalian sudah matang. Jadi untuk anak-anak yang levelnya kurang, kita akan ajarkan di situ nanti, kita akan matangkan di situ nanti konsep dari perkalian, yaitu penjumlahan yang diulang-ulang seperti itu Ibu. Pak Wibit itu waktu berapa lama rencana itu, kira-kira prediksi berhasil butuh berapa minggu begitu? Oke. Ya, kalau untuk prediksi saya nanti keberhasilan rencana ini ditentukan juga dengan kondisi anak Bu ya. Apalagi sekarang ini kan kita menjelang atau anak-anak juga bulan puasa, pada bulan puasa itu. Jadi banyak kegiatan keagamaan juga yang diadakan di sekolah. Jadi tidak mungkin kita forsir dengan matematika saja. Jadi kemungkinan rencana ini akan efektif berhasil itu adalah setelah nanti libur hari raya. Sudah libur hari raya. Gitu. Ya. Oke, baik, prediksinya setelah libur hari raya ya. Ya, nah, kira-kira Pak Wibit dalam melaksanakan rencana ini butuh bantuan tidak? Iya Bu, saya tetap butuh kolaborasi, kerjasama. Butuh kolaborasi dari guru kelas lain. Jadi di sini kolaborasinya nanti bentuknya itu ya gimana, paling tidak dengan guru kelas sebelum saya, kelas 5. Mereka kan juga pernah mengajar siswa-siswa yang sekarang. Jadi saya juga butuh informasi dari beliaunya nanti. Ya bisa juga nanti saya sharing-sharing. Kira-kira si anak ini bagaimana, kemampuannya mereka seperti apa, seperti itu. Jadi tetap kolaborasi juga, terutama dengan rekan sejawat di kelas sebelum saya, itu juga saya akan lakukan. Oke Pak Wibit, saya kira itu langkah-langkah yang bagus ya untukmu. Semoga rencana Pak Wibit sukses dan berhasil. Amin. Amin Bu. Hasil yang memuaskan dan murid-murid Pak Wibit bisa menghafal perkalian semuanya dengan baik dan benar. Iya Bu. Apa masih ada yang perlu dijelaskan Pak Wibit dalam coaching kali ini? Ya Bu Eka, terima kasih atas waktunya Bu Eka yang sudah diluangkan untuk mendengarkan sekelumit cerita. Meskipun Bu Eka, saya tahu Bu Eka ini orang sibuk, apalagi sudah banyak kesibukan di sekolah, tapi masih mau mendengarkan cerita saya Ibu. Bersama-sama kita mencari solusi itu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Eka. Sehingga sama-sama Pak Wibit. Ya, dengan adanya kegiatan ini kita bisa berbagi pengalaman, mungkin Bu Eka punya pengalaman dan juga menemukan apa yang bisa saya lakukan nantinya di sekolah. Seperti itu Bu Eka. Sama-sama Pak Wibit ya, saya juga merasa senang bisa dijadikan tempat untuk mencurahkan permasalahan
yang dihadapi Pak Wiwit. Ya, Ya, Bu. saya juga dengan lapang dada menerima dan mendengarkan dengan senang hati permasalahan yang dirasakan oleh Pak Wiwit. Ya, Bu Mungkin Eka. sekian ya percakapan kali ini ya. Ya, Bu. Saya tunggu untuk diskusi selanjutnya Pak Wiwit. Rencananya Ya, mungkin siap, Zoom Bu. lagi. Kita sambil buka Berhasil bersama, tidaknya Bu ya. 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 Nanti kucingnya Sekian di warung mana gitu. kali ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Eka dan Pak Wiwit. Aplaus buat Bu Eka dan Pak Wiwit. Keren. Bu Eka, saya dari tadi menyimak ya, kucing antara Bu Eka dan Pak Wiwit. Dari permasalahan Pak Wiwit, sebagai kuci gitu ya, ini semua ada sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara gitu ya. Jadi pembelajaran berpihak pada murid ini. Jadi kucing Bu Eka dan Pak Wiwit ini sesuai gitu ya dengan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian supervisi akademik juga sebenarnya bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah gitu ya Bu Eka ya. Kemudian gini Bu Eka, dari kucing Bu Eka dan Pak Wiwit gitu ya, itu kompetensi apa yang akan Bu Eka kembangkan setelah ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, ya, terus mengarahkan si kucing untuk melakukan atau merangsang dia melangkah ke depannya lebih baik lagi, begitu Bu Gita. Baik, tadi pertanyaannya juga sudah berbobot ya Bu Eka. Terima Kuci kasih. juga sepertinya santai nih Kuci juga ya, dengan curhatannya. Jadi ini bukan cuma kucing nih, tapi curcol Bu. Apalagi tuh curcol. Iya ya curcol kan. Jadi nggak kucing ini sebenarnya. Jadi Pak Wid itu curhat semuanya gitu ya tentang permasalahan di sekolahnya gitu ya. Meluapkan semua Bu, curcol Bu. Jadi bukan kucing aja ini siang ini gitu ya. Baik Bu Eka, buat saya Bu Eka itu luar biasa. Pertanyaan juga sudah berbobot. Kalau ada rentang nilai 1 sampai 4 atau 1 sampai 10, saya ambil 9 Bu. Kalau 10 itu sempurna. Sempurna itu hanya milik Allah ya Bu. Jadi saya rentangnya 9. Terima kasih untuk kucing hari ini. Mungkin bisa saya akhiri Bu Eka? Bisa, silakan. Baik, saya akhiri untuk kucing hari ini Pak Wiwit, Bu Eka. Ya, Mudah-mudahan puasa berjalan lancar ya. Amin, 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 amin. Amin, ya. Sukses selalu dan semangat untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.